Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya walaupun saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, hadirat Tuhan tetap nyata bagi kita. Kabar baik untuk hari ini yaitu Tuhan selalu baik. Amin. Saya teringat di Mazmur 84 ayat 3 sampai 5a berkata, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Kita percaya walaupun pandemik ini membuat banyak perubahan, mulai dari kebiasaan kita, tapi kasih Tuhan tetap bagi kita. Amin. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan, pemeliharaan kita ada di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam pujian penyembahan bagi Tuhan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan. Biar hadirat-Mu nyata bagi setiap kami. Di rumah-rumah kami masing-masing. Engkau memberkati kami. Engkau memelihara kami dengan kasih setia-Mu Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak dipuji. Engkau yang berkuasa selama-lamanya Yesus. Kami memuji Engkau Allah yang hidup. Mari setiap kita yang percaya katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau besar dan mulia Tuhan. Kau yang berkuasa Yesus. Dengan segenap hati, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, serukan Hosana. Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah
Kau Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab Kau yang layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Kau besar Tuhan, Kau mulia Yesus. Kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami Yesus. Kami naikkan pujian penyembahan bagimu Yesus. Kau sungguh baik Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Kau pencipta semesta alam, Kaulah yang berkuasa selamanya Yesus. Mari kita sembah Tuhan kita, sebab Dialah segalanya, Dialah segalanya Yesus. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah Kau kudus Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami Yesus. Yang terbaik kami berikan bagimu Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, bersorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab Engkaulah segalanya Tuhan, Kau layak dipuji, Kau layak disembah Yesus. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kami siapkan hati kami menyambut firman-Mu Tuhan.
Berbicaralah bagi kami Yesus. Dan biar pujian ini menjadi janji iman kami kepadamu Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Engkau sungguh baik Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami Tuhan. Berkati kami, urapi hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, senang sekali pagi ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita meskipun kita melakukannya di rumah-rumah. Saya ingin menyampaikan bagi kita semua yaitu tentang hope, tentang pengharapan, menjadi kuat di tengah masa yang berat. Bapak Ibu Saudara, jika ada pertanyaan begini, apakah Alkitab merupakan kumpulan banyak cerita atau kumpulan satu cerita? Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Kumpulan dari banyak cerita atau kisah sebuah cerita? Ya. Nah, banyak orang berpikir ini Alkitab adalah cerita dari kumpulan dari banyak cerita. Kumpulan tentang ceritanya Adam, Musa, Daud, Paulus dan sebagainya. Tetapi ada orang yang berkata Alkitab adalah
kisah dari Allah yang mengasihi manusia. Allah yang sejak awal penciptaannya dia mengasihi manusia. Nah, ada banyak pertanyaan yang bisa muncul. Ternyata Alkitab mengajarkan kepada kita juga melalui pertanyaan. Nah, kita akan coba lihat Roma pasal 8 ayat 31 dan sampai 35. Nah, Alkitab melakukan pendekatan melalui pertanyaan-pertanyaan untuk menyampaikan sesuatu yang penting bagi kita. Nah, kita mulai dari Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah, Roma pasal 8 ayat 31 sampai 35 ini ternyata menampilkan teknik untuk menyampaikan kebenaran melalui pertanyaan-pertanyaan. Ada statement tapi kemudian diikuti oleh pertanyaan. Dan ternyata ini bukan hanya ada di Roma. Nah, salah satu contoh saja, ternyata di banyak Alkitab yang lain, bagian Alkitab yang lain, juga disampaikan melalui pertanyaan. Sekarang saya coba contoh Mazmur 118 ayat 6. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Statementnya, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Kemudian diiringi pertanyaan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, jadi ternyata Alkitab memiliki teknik menyampaikan pertanyaan setelah statement. Apa maksudnya? Kalau kita rasakan coba ya, ketika tadi, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau di Mazmur, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Maka apa yang kita rasakan? Nah, yang kita rasakan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu menolong kita untuk menghayati firman Tuhan secara lebih personal. Secara lebih pribadi bagi kita. Yaitu menghidupi janji Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita gumulkan. Merenungkan firman Tuhan dan kemudian kita mengucapkannya dan juga menanyakannya. Karena kita tahu seperti apa yang disampaikan oleh Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, Alkitab mengajarkan ternyata bahwa kita bukan hanya penting merenungkan
Mazmur 1 katakan merenungkan siang dan malam. Ya. Tetapi penting juga apa? Menggemakannya. Menggemakannya supaya kita akan memakan apa? Memakan buahnya. Kita menggemakan janji Tuhan. Kita mengucapkannya. Tapi kali ini ada bagian Alkitab mengajarkan kita bukan hanya menggemakan sebuah statement, tapi kita membuat pertanyaan yang sehubungan dengan janji Tuhan. Jika Allah ada di pihakku, siapakah yang akan melawan aku? Nah, polanya demikian, ada statement janji Tuhan, kita mengucapkannya, kita menggemakannya, tetapi juga mengembangkan apa? Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan. Karena hari-hari ini orang banyak bergumul dengan pertanyaan. Kalau kita mengarahkan pertanyaan-pertanyaan tanpa kita kuasai pikiran kita, maka pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul dan menyerang kita, melemahkan kita, mengintimidasi kita, membuat kita tidak bergairah dan bersemangat dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tentu dalam masa seperti ini banyak orang bertanya tentang yang berkaitan dengan COVID-19 misal. Kapan ini berakhir? PSBB, pandemi ini berakhir. Banyak orang terus bertanya, kapan ya ini berakhir ya? Kapan ya normal lagi ya? Begitu. Terus pertanyaan mungkin yang lebih personal lagi. Kira-kira saya bisa sakit enggak ini ya? Kemarin saya harus keluar. Kemarin saya ketemu orang. Kemarin saya melakukan, kira-kira saya bisa sakit enggak? Terus dalam kondisi yang seperti ini, siapa yang bisa saya percaya? Siapa yang bisa saya dengar suaranya? Nah, terus yang lebih lagi mungkin kita berkata, apakah kita nanti kalau begini terus kira-kira bisa kehabisan makanan enggak ya? Petani-petani masih nanem enggak? Pasar masih buka enggak? Toko dan sebagainya. Kita bisa kehabisan makanan apa enggak ya? Kapan kita bisa ibadah bersama-sama lagi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan terus ada dalam hati kita. Nah, karena itu kita penting mendisiplin pikiran kita, mengarahkan pikiran kita untuk justru membangun iman kita. Iman kita timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan ada teknik yang membuat kita bisa belajar melalui Roma ini, yaitu apa? Ada pernyataan, ada statement, ada janji Tuhan. Kita mengucapkannya dan kemudian kita mengembangkan pertanyaan berkaitan dengan janji tersebut. Kalau kita masih meragukan pertanyaan kita sendiri, maka terus ulangi janji Tuhan. Terus ulangi janji Tuhan. Sampai janji Tuhan itu membangkitkan iman di dalam hati kita. Misal contoh, kalau kita baca Mazmur 23 ayat 1. Ini saya pilih ayat-ayat yang kita populer ya. Mazmur 23 ayat 1 katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Masukkan di hati pikiran kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ketika kita membaca bahwa karena Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan, maka kita bisa kembangkan dengan pertanyaan, apakah yang akan menjadi kekuranganku? Makanankah? Minumankah? Atau pakaiankah? Sampai sekarang Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak pernah berkekurangan. Pertanyaan-pertanyaan itu menantang statement janji Tuhan yang kita baca. Ya, nah lagi
Misalkan Yakobus 1 ayat 5. Ketika kita merasa sedang bergumul tentang sesuatu yang harus kita pikirkan. Sesuatu yang harus segera kita putuskan. Maka kita ingat janji Tuhan di Yakobus 1 ayat 5 yang mengatakan begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau anak kalimatnya misal enggak saya baca, maka kalimatnya begini. Tetapi apabila di antara kamu ada orang yang berkekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Itu akan diberikan kepadanya. Jadi ketika kita akan mengambil keputusan, ketika kita akan memilih hal-hal tertentu di dalam hidup kita, maka Tuhan berjanji. Kalau kita kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Karena ia akan memberikan kepadanya. Ya. Nah, kalau kita yakin tentang janji Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan, sumber hikmatku adalah Allah. Hikmatku berasal dari Tuhan saja. Maka kita bisa membuat pertanyaan misal, apakah kebingungan akan menguasaiku? Apakah kebingungan akan menguasaiku? No, karena Tuhan sumber segala hikmatku. Pengetahuan, akal budi, semua berasal dari Tuhan. Kalau aku menghadapi hal-hal yang pelik, maka sumber hikmatku adalah dari Tuhan. Tuhan bisa memakai orang, Tuhan bisa memakai pengetahuan, Tuhan bisa memakai bacaan, Tuhan bisa memakai apa saja. Karena Tuhan adalah sumber hikmatku. Apakah masalahku akan menemui jalan buntu? Kalau Tuhan adalah sumber hikmat kita, pasti ada jalan keluar. Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan menunjukkan hikmatnya kepada kita. Amin. Jadi statement janji Tuhan diikuti oleh apa? Pertanyaan yang menantang janji Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami keraguan. Benarkah Tuhan sudah membebaskan aku? Kan aku masih jatuh dalam dosa. Aku masih sering berbuat kesalahan. Kira-kira bagaimana? Tapi kita ingat firman Tuhan. Misal Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Amin. Nah, kita bisa jawab pertanyaan itu. Adakah yang membuatku ragu akan pengampunan Yesus? Adakah dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Yesus? Adakah kesalahan yang terlalu gelap yang tidak bisa diampuni oleh Yesus? Apakah kasih Yesus hanya berlaku dulu dan sekarang tidak? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Ada lagi 1 Korintus 15 ayat 57. Saya kasih satu lagi ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bisa bertanya, jika ujung-ujungnya adalah menang, apa yang membuat aku menyerah? Jika ujung-ujungnya adalah kemenangan di dalam Yesus, apa yang membuat kita menyerah? Nah, jadi Alkitab itu unik sekali. Alkitab memberikan janji-janji dan ketika kita menggemakan janji itu, membangkitkan iman dalam hati kita, hidup kita
akan berkemenangan di dalam Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada seorang ateis yang berkata bahwa dalam krisis ini terbukti bahwa dunia spiritual, dunia rohani tidak ada sumbangsihnya. Pendapat ini dipelopori oleh Jürgen Habermas dari Jerman. Ya, dia berkata bahwa dalam krisis ini terbukti bahwa dunia spiritual tidak ada sumbangsihnya. Dan dia katakan, sains lah, ilmu pengetahuan lah yang dibutuhkan dengan menemukan obat dan vaksin. Mereka mengatakan bahwa di tengah-tengah pandemi seperti ini, doa tidak menyembuhkan. Iman tidak ada hubungannya dengan penyakit. Penyakit hubungannya dengan vaksin. Penyakit hubungannya dengan obat. Dan vaksin maupun obat tidak dilahirkan oleh orang-orang spiritual, tetapi oleh ilmu pengetahuan. Mereka berkata demikian. Nah, gimana nih kita? Ketika kita mendengar yang demikian, bahwa pengetahuanlah yang dibutuhkan. Sains tidak dibutuhkan lagi. Agama tidak dibutuhkan, sainslah yang dibutuhkan. Karena sains terus berkembang, terus melakukan penemuan-penemuan melalui berbagai riset. Dan sainslah yang membawa kemajuan bagi kehidupan. Agama tidak. Agama hanya menawarkan harapan palsu. Bagaimana kita? Nah, kalau kita mendengar hal yang demikian, maka coba kita perhatikan firman Tuhan. Roma 15 ayat 4 berkata demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada apa? Pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi bagi kita, apa yang ditulis oleh Alkitab sejak zaman dulu, bukan tidak ada gunanya. Bukan hanya sekedar sejarah, bukan hanya sekedar masa lalu. Tetapi Alkitab katakan supaya menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang tertulis pada masa lalu menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang terjadi pada Abraham, yang terjadi pada Musa, pada Daud, dan seterusnya, itu semua menjadi apa? Pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Karena itu kita percaya orang yang banyak membaca firman Tuhan dan merenungkan dan menggemakan firman Tuhan, maka dia akan teguh dalam pengharapan. Itu janji Alkitab. Itu janji Allah bagi kita semuanya. Orang yang berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi segala yang ditulis itu ketika kita rajin, tekun membaca dan belajar dari semua itu, maka apa? Kita akan teguh di dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Supaya kamu apa? Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi Allah lah sumber pengharapan kita. Kita percaya kepada Tuhan, segala tulisan yang dulu dicatat dan kemudian kita belajar daripadanya,
kita tekun di dalamnya, maka apa? Allah membangkitkan pengharapan dalam hati kita. Dialah sumber pengharapan kita. Jadi kerohanian memiliki kontribusi yang sangat besar dalam hidup kita. Memang spiritual mungkin tidak menemukan vaksin, tidak menemukan obat. Tetapi orang yang berpengharapan, orang yang memiliki hikmat di dalam Tuhan, karena dia percaya kepada firman Tuhan, dia suka menggemakan firman Tuhan, maka orang yang penuh pengharapan, mereka akan menjadi orang-orang yang gigih. Mereka akan menjadi orang-orang yang ulet. Tuhan bisa pakai mereka untuk menemukan berbagai-bagai penemuan yang berguna bagi peradaban, bagi kehidupan manusia. Satu lagi saya ingin sampaikan, yaitu 2 Korintus 3 ayat 12. 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Saya ulang, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami apa? Bertindak dengan penuh pengharapan. Inilah bedanya. Orang yang berpengharapan, dia memiliki keberanian untuk bertindak. Misal contoh saja. Kalau kita punya pengharapan di dalam usaha kita, maka kita berani bertindak. Ada harapan dagangan saya laku. Ada harapan ini keuntungan dari dagangan. Ada harapan. Masyarakat lagi perlu ini, ada harapan. Maka orang demikian akan bertindak. Tetapi orang yang tidak berpengharapan, dia akan lumpuh. Dia akan tidak punya daya untuk melakukan usaha. Karena tidak punya pengharapan. Dan Paulus katakan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Inilah pentingnya pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang muncul karena kita tekun membaca Alkitab, merenungkan, menggemakannya, bahkan menggalinya dengan mengangkat beberapa pertanyaan yang menantang terhadap janji Tuhan itu. Maka pengharapan akan muncul. Maka orang-orang rohani akan hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan itu yang akan membuat dia terus bertindak di dalam Tuhan. Mari kita baca semua tokoh Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang menghadapi berbagai macam masalah yang sangat berat. Tetapi karena mereka punya pengharapan di dalam Tuhan, mereka terus maju. Mereka menjadi pemenang. Ada seorang penulis, seorang apologetik, seorang ahli dalam apologet yang bernama R.C. Sproul. Nah, R.C. Sproul ini berkata demikian. Harapan disebut sauh atau jangkar jiwa di dalam Ibrani 6 ayat 19. Karena memberi stabilitas pada kehidupan Kristen. Coba kalau kita lihat jangkar ya, ketika jangkar itu dilempar, tertancap, maka ombak tidak berhenti. Ombak terus ada, tetapi karena jangkar itu ada, maka kapal itu tidak akan kemana-mana dan tidak akan tenggelam. Betul? Tidak akan larut hanyut oleh gelombang. Dia tetap, pengharapan itu seperti itu. Dengan pengharapan gelombang tetap ada. Tapi kita menjadi stabil. Kita menjadi kuat dan teguh di dalam Tuhan. Karena apa? Karena pengharapan. Tetapi Sproul katakan, harapan bukan sekedar keinginan. Saya berharap ini dan itu akan terjadi. Oh, saya berharap minggu depan dapat mobil. Dan kita pikir mobil akan datang. Saya harap minggu depan saya punya pacar. Dan pacar itu
nongol di depan pintu. Gitu. Tidak. Harapan bukan sekedar keinginan. Melainkan apa yang melekat pada kepastian janji-janji masa depan yang telah Tuhan buat. Pengharapan yang melekat pada kepastian janji-janji masa depan yang diberikan oleh Tuhan. Berarti pengharapan yang membuat kita kuat adalah pengharapan di mana itu hasil kita bergumul dengan firman Tuhan, hasil kita merenungkan firman Tuhan, bahkan menantang firman Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti Roma 8 ayat 31 sampai 35 tadi. Dan akhirnya pengharapan-pengharapan itu mengendap di dalam hati kita. Melahirkan keberanian untuk bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Jadi di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, satu hal yang sangat penting bagi kita, yaitu apa? Harapan. Pengharapan di dalam Tuhan. Ya, pengharapan di dalam Tuhan. Seringkali dalam berbagai masalah, Tuhan tidak melenyapkan masalahnya. Tetapi Tuhan menanamkan harapan yang teguh. Sehingga kita berani bertindak sesuai dengan harapan. Bertindak di dalam iman yang akan menghasilkan keajaiban demi keajaiban. Perkara-perkara besar yang terjadi di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, ayo kita ambil komitmen untuk semakin tekun di dalam firman Tuhan. Menggemakan firman Tuhan. Menggemakan itu supaya firman itu benar-benar masuk dalam hati dan pikiran kita. Sehingga memunculkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan yang membawa kita berani bertindak di dalam Tuhan. Krisis ini belum berakhir hari ini. Saya tidak tahu minggu depan, bulan depan. Tetapi satu hal, Tuhan berjanji Dia akan terus menyertai kita. Dia akan terus memberi hikmat kepada kita. Dia akan terus meneguhkan kita dengan pengharapan-pengharapan supaya kita berani bertindak di dalam Tuhan. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, pagi ini kami diteguhkan oleh firman-Mu. Kami perlu pengharapan. Pengharapan yang bukan dari dunia. Tetapi pengharapan dari Tuhan. Pengharapan dari janji-janji Tuhan. Yang kami yakini, kami percayai. Yang melahirkan iman. Supaya kami berani bertindak di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau akan memberi hikmat kepada kami. Dalam segala perkara. Untuk bertindak yang benar. Bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka. Kuatkan dan teguhkan pengharapan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Sehingga melalui pengharapan mereka, mereka ada keberanian menghadapi hidup ini. Bertindak di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kami doa, jemaat-Mu yang punya usaha, berkati usaha mereka. Dengan terobosan-terobosan baru. Dengan jalan-jalan baru yang dari Tuhan. Tuhan kami doa, biar pengharapan itu terus kuat di dalam mereka menjalankan usahanya Tuhan. Mereka yang bekerja juga demikian. Ada tantangan dalam pekerjaan mereka. Ada perubahan-perubahan dalam pekerjaan mereka. Tapi kami doa, tolong Tuhan mereka. Hikmat-Mu menuntun mereka mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Bahkan yang lebih baik lagi Tuhan. Kami juga doa rumah tangga, anak-anak yang sekolah, kuliah semua. Kuatkan dan teguhkan pengharapan kami ya Tuhan. Ada masa depan di dalam Engkau. Ada masa depan di dalam Engkau ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itulah sumber pengharapan kami. Engkau Allah sendiri
yang menjadi sumber pengharapan kami. Karena itu kami mau bertekun, kami mau setia di dalam Engkau, di dalam firman-Mu. Terpuji namamu ya Tuhan, terpuji namamu. Karena itu jemaat, mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang setia kepada janjinya. Dan kasih cintanya di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun kita, membimbing kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Satu hal Bapak Ibu Saudara, hari ini tetangga kita, teman kita, mungkin famili kita ada yang merayakan Idul Fitri. Ada baiknya Bapak Ibu mengirim salam kepada mereka. Tunjukkan kasih kita kepada mereka. Bahwa kita sangat mengasihi mereka dan menghormati mereka. Oke? Tuhan memberkati. Amin.